So we are in the midst of a messy transition globally. To what? Nobody can tell. America is stepping back from its traditional role as the guarantor of order and the world's policeman. Halo Thinkers, selamat datang di Lintasan Pemikiran bersama saya Yogi Abari. Di sini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini, terutama peristiwa-peristiwa menarik yang berpotensi meninggalkan jejak berupa lintasan pemikiran yang bakal terekam dalam benak banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, kita semua pasti tahu kan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Nah, ada peristiwa yang namanya perang dagang ya, atau tepatnya perang tarif ya antara Amerika dengan Cina ya. Tapi tenang ya, karena kita tidak akan membahas tentang perang dagang atau perang tarif itu ya, karena sudah banyak yang bahas itu ya di channel-channel yang lain ya. Kita justru akan membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi kok sampai ini muncul ya peristiwa perang dagang ini. Jadi apa yang ada di balik ini semua ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang lalu prediksinya ke depan tuh yang terjadi akan seperti apa. Sehingga yang ketiga kita akan bisa mempersiapkan diri ya, apa yang perlu kita persiapkan ya untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Mengapa ini penting? Karena semua kita pasti akan terdampak ya. Baik Anda itu adalah pengusaha, baik Anda itu adalah guru, seorang mahasiswa, ya, ibu rumah tangga, ya, ASN, petani, buruh, semua pasti akan terdampak. Ya. Oleh karena itu maka ini penting untuk kita bahas. Dan nanti di akhir itu akan ada video-video menarik ya, ada video menarik yang akan kita bahas. Ya. Oleh karena itu maka tonton sampai selesai bersama di Lintasan Pemikiran. Thinkers, kalau kita bicara tentang perang dagang tadi ya, tentang apa yang terjadi, maka tidak bisa kita menghindar dari membahas tentang Amerika. Ya. Kenapa? Karena Amerika itu adalah negara yang dia berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, semua negara itu kan punya mata uangnya masing-masing ya. Indonesia punya rupiah, nanti di India ada rupee, kemudian Inggris punya pound sterling, di Italia ada lira, kemudian di Jepang ada yen ya, di Cina ada yuan dan seterusnya ya. Tapi kenapa yang kemudian dijadikan cadangan devisa ya, oleh banyak negara di dunia ini, bahkan hampir semuanya itu justru dolar Amerika. Nah, ini beda ya kan. Jadi Amerika bersama dolarnya itu berbeda ya, ada menduduki posisi yang berbeda dibandingkan negara-negara yang lain di dunia ini. Mungkin di antara kalian ada yang mengatakan bahwa, loh ya wajar aja lah, karena ekonomi Amerika itu paling kuat, dan mata uangnya yaitu dolar itu adalah paling stabil. Ya. Jadi itu wajar. Nah, ini kalau menurut saya tidak sesederhana itu. Ya. Kenapa? Karena kalau memang butuhnya adalah yang paling stabil, kenapa bukan emas? Ya? Karena emas itu adalah yang paling stabil. Ya. Nah, jadi disinilah nanti akan terjawab bahwa Amerika itu adalah penjaga ideologi kapitalisme, yang mana prinsip yang paling penting dalam kapitalisme itu adalah pasar bebas. Ya. Jadi Amerika lah penjaganya. Ya. Pasar bebas itu apa? Pasar bebas itu adalah suatu kondisi di mana antara penjual dan pembeli itu bisa melakukan transaksi tanpa hambatan sama sekali. Ya. Hambatan apapun, baik itu hambatan berupa tarif maupun non-tarif, itu tidak boleh ada hambatannya. Transaksi harus dipermudah, bebas. Ya. Dan Amerika adalah penjaganya, dia sponsornya, dia promotornya, yang melanjutkan peran Inggris ya sebelumnya. Ya. Nah, untuk membahas ini ya tentang Amerika ini, maka kita perhatikan ya grafik yang akan kita munculkan berikut ini. Ya. Nah, di grafik ini kita lihat bahwa awal ceritanya itu adalah dari tahun 1875. Ini tahun yang penting. Kenapa? Ini adalah tahun pembalikan ya. Di mana Amerika mengalami pembalikan dari yang sebelumnya itu senantiasa transaksi luar negerinya ya, neracanya itu senantiasa defisit ya.
Tapi mulai tahun 1875 itu tuh terbalik ya. Sejak tahun itu neraca perdagangan Amerika itu justru malah mulai senantiasa surplus ya. 1875 dan itu terus naik. Terus naik sampai puncaknya itu adalah di tahun 1915 sampai 1920 antara itu ya. Itu puncaknya benar tuh, surplus perdagangan luar negeri Amerika tuh ada di puncak ya. Nah, di puncak awang-awang ya. Nah, kemudian pasca tahun itu mulai turun ya. Tidak lagi di puncak tapi masih di awang-awang, masih tinggi sekali gitu ya. Sampai kemudian terjadilah ya Perang Dunia Kedua tahun 1939 ya. Nah, di tahun ini Amerika sebenarnya masih tidak mau ya ikut terlibat dalam Perang Dunia yang kedua ya. Di belahan dunia yang lain, di Eropa, di Asia itu perang dunia gila-gilaan. Amerika nggak ikutan ya. Tapi ketika tahun 1941 ya, Pearl Harbor dibom oleh Jepang ya, maka itu membuat tahun 1942 Amerika memutuskan untuk terlibat langsung dalam perang. Dan ini membuat ekonomi Amerika, perdagangannya, perdagangan luar negerinya, yang tadinya surplus di awang-awang itu mulai turun ya. Mulailah cuma di loteng-loteng rumah ya, tingginya cuma segitu gitu ya. Nah, bahkan sampai tahun 1943 itu mulai kemudian mendekati defisit atau mungkin malah sudah defisit. Kenapa bisa terjadi? Karena begini, industri yang ada di Amerika ya, pabrik-pabrik yang tadinya itu bikin panci, bikin sepeda, bikin radio dan lain-lain yang itu kemudian bisa diekspor ke luar negeri ya. Itu disulap semuanya menjadi industri militer, menjadi pabrik-pabrik yang kemudian membuat peralatan militer ya. Dan itu berarti apa? Ekspor ke luar negerinya menjadi terganggu karena peralatan ini dibuat bukan untuk diekspor tapi untuk digunakan. Nah, akhirnya kemudian benar tahun 1942 ikut perang, 43 tuh makin nyungsep bahkan mendekati defisit atau mungkin malah sudah defisit ya. Kemudian didiskusikan ini ya, Amerika bersama sekutunya ya. Ini gimana caranya kita bisa membiayai perang ini, perang dunia II, nggak main-main ini gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dibentuklah yang namanya sistem Bretton Woods ya. Di situ ada 44 negara yang terlibat dalam Bretton Woods itu ya. Yang mana prinsip ya, di dalam kesepakatan Bretton Woods itu yang pertama adalah pasar terbuka. Jadi 44 negara ini mereka semua adalah membuka pasar dalam negerinya. Sehingga setiap negara itu bisa berjualan di setiap negara yang lain ya. Nah, itu teorinya. Walaupun faktanya karena secara ekonomi dan industri Amerika itu adalah yang paling menonjol, paling leading, paling memimpin, maka yang terjadi adalah Amerika lah yang kemudian bisa mengekspor produk-produknya ya masuk ke negara-negara itu ya. Negara-negara itu bisa dong akses pasarnya Amerika, tapi karena secara kapasitas produksinya ya dan lain-lain masih belum seunggul Amerika, jadi ya terbatas ya. Nah, kemudian kesepakatan yang kedua berikutnya itu adalah untuk mengurangi kendala ya transaksi antar negara yang mata uangnya berbeda-beda tadi, maka disepakatilah satu mata uang tunggal ya, yang itu diberlakukan seluruhnya ya, menyeluruh ya, dan itu disepakati adalah dolar Amerika menjadi standar ya. Mengapa kok dolar Amerika yang dipilih menjadi standar? Karena ekonomi Amerika paling kuat dan cadangan devisa berupa emasnya Amerika paling banyak. Jadi mereka sepakat, oke, kalau gitu kita jadikan dolar sebagai standarnya ya. Dan kemudian bahkan oleh sebagian negara itu dijadikan cadangan devisa negara mereka ya. Dan ini mereka berani melakukan ini kenapa? Karena dolar itu dijamin dengan emas ketika itu ya. Jadi di masa Bretton Woods itu dolar dijamin dengan emas. Nah, maka pasca itu kemudian Amerika mulai ekonominya menanjak lagi, surplus lagi terus begitu ya. Dia membiayai perang dengan ringan. Kenapa? Cetak duit begitu ya, santai. Kemudian nanti di sana juga butuh dolar dibutuhkan seperti itu ya. Ekonomi terus menanjak ya.
Itu terus seperti itu, terus ya, sampai kemudian ya naik turun gitu ya, tapi itu kembali di awang-awang ya. Tapi kemudian tahun 60-an akhir ya, menjelang tahun 70, itu menurun ya, mendekati defisit karena kenapa? Perilaku. Negara Amerika dan warganya itu sudah mulai terlena mereka ya. Mereka terlena dengan kemudahan tersebut ya, kemudian kalau butuh apa-apa impor, butuh apa-apa impor. Jadi itu membuat uh, impor ya itu menjadi membesar, sementara ekspornya justru malah menurun sehingga akhirnya tahun 1970 terjadilah defisit ya. Dan itu membuat kemudian tahun 71 penukaran dolar ke emas itu dipending. Dengan kata lain Amerika tidak lagi mau menjamin dolar dengan emas ya tahun 1971, dan ini diresmikan tahun 1976 oleh Nixon. Jadi Nixon menyatakan Bretton Woods sudah tidak lagi berlaku, dan begitu dicabut ya udahlah, itu makin ugal-ugalan, ekonominya makin liberal ya, 1977, 79, 80 terus seperti itu. Apalagi kemudian 91 Soviet bubar, makin ya Amerika melaju sendirian ya. Terus seperti itu. Jadi Amerika benar-benar menjadi negara yang berbeda ya. Dolarnya dipakai di mana-mana, dijadikan cadangan devisa di mana-mana ya. Dan dia itu tanpa tandingan ya. Tapi semua itu berubah ketika tahun 2025 ini Februari Trump mendeklarasikan perang tarif ya. Dan ini bukan yang pertama, karena di periode kepemimpinan dia yang kepresidenan dia yang pertama ya tahun 2018-2019 itu dia hanya menerapkan tarif ke Cina. Tapi yang sekarang itu ke banyak negara, bahkan kabarnya sampai 185 negara. Ya pokoknya banyak lah ya. Maka ini disebut sebagai proteksionisme ekstrim. Nah, thinkers, inilah letak anehnya ya. Dan inilah yang ingin saya ceritakan. Tapi kita menceritakan dari awal tadi itu dulu ya. Nah, aneh ini. Kenapa? Karena Amerika itu adalah negara penjaga pasar bebas, perdagangan bebas. Maka perilaku proteksionisme ini adalah perilaku yang aneh, nggak masuk akal Amerika melakukan ini. Ya. Nah, ini membuat saya ketika Trump itu melakukan itu, saya sempat hang tuh otak saya itu ya. Saya nggak tahu ini beneran gitu ya. Amerika melakukan ini, saya sampai keluar masuk, berhari-hari keluar masuk kanal-kanal berita semua saya cekin. Ini apa jangan-jangan ini Trump ini punya rencana lain apa ya gitu. Tapi ternyata apa? Begitu saya keluar masuk, berbagai kanal berita, jelas ternyata memang itu beneran dilakukan oleh Trump. Dan ini nanti mungkin di video yang akan datang, kita akan bahas secara khusus tentang ini ya. Tapi yang jelas ini aneh. Ini membuat pikiran saya tuh hang ya. Sampai akhirnya kemudian secara tidak sengaja saya mampir ke sebuah kanal berita yang di situ secara nggak sengaja itu justru malah menampilkan video ya pidatonya Perdana Menteri Singapura yaitu Mr. Lawrence Wong ya dalam acara peringatan 60 tahun kemerdekaan Singapura ya. Nah, ketika saya menyaksikan itu, langsung otak saya tidak hang lagi ya. Kenapa? Karena ternyata bukan cuma saya yang mikirnya kayak begitu itu. Ya. Beliau Mr. Wong juga mengatakan itu ya, yaitu Amerika telah berubah ya. Amerika telah berubah ya. Nah, videonya sudah kalian saksikan tadi ya di awal pembuka video ini ya. Dan kita akan saksikan lagi habis ini ya, dan habis itu akan kita bahas. So we are in the midst of a messy transition globally. To what? Nobody can tell. America is stepping back from its traditional role as the guarantor of order and the world's policeman. But neither China nor any other country is willing or able to fill the vacuum. Thinkers, di video tadi Mr. Wong mengatakan, we are in the midst of a messy transition globally. To what? Nobody can tell. Ya. Artinya, kita sedang berada di tengah terjadinya perubahan global yang sangat kacau. To what? Endingnya bakal bagaimana? Nobody can tell. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa mengatakannya, kata beliau. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, Amerika is stepping back from its traditional role as the guarantor of order and the world's policeman. Artinya,
Amerika sedang melangkah mundur dari peran tradisionalnya selama ini sebagai penjamin ketertiban dan polisi dunia. Itu penting, ya kalimat yang barusan itu penting. Dan kalimat penting yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah beliau mengatakan, but neither China nor any other country is willing or able to fill the vacuum. Ya. Yang artinya namun, baik China maupun negara lainnya, manapun, tak ada yang satupun mau ataupun mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, artinya apa? Artinya perubahan besar dunia tengah terjadi. Dan kita berpotensi menjadi saksi sejarah. Bisa jadi ke depan, nanti anak-anak cucu kita, ini peristiwa ini akan masuk dalam buku-buku sejarah ya. Dan kita adalah saksinya. Ini terjadi di era kita ya. Maka saya nggak mau melewatkan ini. Saya berpikir, wah ini saya harus mencatat ini. Apa-apa yang terjadi, kita cermati. Dan saya tidak mau sendiri. Oleh karena itu maka muncullah lintasan pemikiran ini ya. Kalian saya ajak untuk mari kita mencermati ini bersama ya. Kita lihat apa yang akan terjadi di kemudian hari karena pasca ini dunia itu pasti akan berbeda ya. Oleh karena itu maka jangan tahan jari Anda dari like, subscribe maupun share ya, video ini atau komen ya. Kalau misalnya nggak tahu mau komen apa, bolehlah komen misalnya hadir, misalnya Medan hadir, ya, Aceh hadir, Papua hadir, dan seperti itu. Ya. Atau Malaysia hadir barangkali ya. Silakan ya. Dan kemudian kita akan diskusi ya. Nah, sebelum saya menutup video ini, ya, menutup pembicaraan ini, saya akan masukkan lagi ya satu video dari Mr. Wong lagi, masih di acara yang sama, dan ini semakin menegaskan apa yang sedang kita bahas ini. Nanti akan kita bahas. That the US can no longer afford to lead the world in resolving every problem. And it now needs to cut back on what it does abroad. So this may not just be a temporary change in policy. This could reflect the new normal in the US for some time to come. Thinkers, di video itu tadi Mr. Wong mengatakan ya, the US can no longer afford to lead the world and resolving every problem. And it now needs to cut back on what it does abroad. Artinya Amerika sudah tak lagi mampu memimpin dunia dan memecahkan berbagai permasalahan. Dan Amerika kini justru butuh untuk mengurangi peran internasionalnya. Beliau kemudian mengatakan, this may not just be a temporary change in policy. This could reflect the new normal in the US for some times to come. Artinya, bisa jadi ini bukan sekedar perubahan kebijakan yang bersifat temporer. Bisa jadi ini justru merefleksikan jati diri barunya Amerika untuk masa-masa berikutnya yang akan datang. Thinkers, bagaimana pendapat kalian? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Silahkan bagikan di kolom komentar. Barangkali ada sisi lain yang luput dari perhatian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.